W kanan, FTR. Siap dia. Ya, anak-anak. Kita tes dulu, tes. Terapa ini jelas? Jelas ya? Jelas Pak. Jelas. Ya, siap. Jelas Pak. Oke. Kita mulai ya, semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Ya, sebelum lanjut ke materi pembelajaran kita, biar Allah beri kemudahan dan bisa bermakna buat kita semua, silakan ketua kelas memimpin doa rekan-rekannya. Dipersilakan. Sebelum kita pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, biar lebih hikmat, setelah berdoa kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu wajib nasional. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terpa Indah hidupin ini dulu, soundnya biar jelas. Oke. Terpa Indah terlihat nggak share screen-nya? Kelihatan Pak, kelihatan. Lihat Pak. Masih belum Pak. Ambil di sini aja. Saya belum muncul Pak. Oke, supaya ada pause dulu ya. Sabar. Suaranya terdengar nggak suaranya? Tadi. Ini kedengar nggak? Kedengaran Pak. Kedengaran Pak. Untuk menyanyikan lagu kebangsaan, setelah lebih kita semuanya berdiri ya. Oke, kita mulai ya dengan hikmat ya. Oke. Kita ulang ya. Oke. Indonesia tanah air, Indonesia tanah darah dalam Di sana aku berdiri Indonesia bangsaku bangga dan tanah airku
hiduplah Silakan boleh. Merdeka manapun yang kucing Indonesia Raya merdeka merdeka hidup. Oke ya. Oke. Delay biasa tuh kalau itu langsung delay dia pasti ya. Oke. Oke, selanjutnya anak-anak Pak Indra akan mendata dulu kehadiran kalian ya. Oke, saya mau absen dulu. Yang Pak Indra panggil namanya bilang hadir ya. Nugroho Dwi Astro, Hadir, Pak. Rizky Abdi Wicaksono, Hadir Pak, hadir. oke. Nadia Kurnia Putri, hadir Pak, hadir. Fadila Handayani, Fadila Handayani, mana Fadila? Suaranya nggak ada. Disconnect kayaknya, Pak. Connect Pak dia Pak. Oke, oke. Oke, Muhammad Abiusaka, mana Abius suaranya? Ya, Bio nggak ada suaranya tuh. Muhammad Gaddafi, Hai Pak. oke. Restu Dwi Cahyo Widodo, Hadir Pak. Agung Setia Laksana, Agung, Jaringan Pak jangan. Baru reconnect kayaknya, Pak. oh iya, ada tapi ya Agung ya, Ada, Pak. ada ya. Oke. Ada Pak. Agung ada ya. Rizky Sabta Ramadan Effendi, Hadir Pak, hadir. oke hadir ya. Wisnu Nur Aziz, Hadir Pak, hadir. oke. Rifki Alpinur, Jangan katanya Pak. Rifki Alvin gangguan jaringan. Intan Rahmawati, Hadir Pak. oke, on cam ya. Oke, berarti hadir semua ya. Cuma coba Padila udah ada suaranya belum Padila? Padila mana? Kadang ada, kadang enggak Pak katanya Pak. Baru reconnect tuh, Pak. Anda pada ada nggak Padila? On cam dong, itu dibuka dong mute-nya. Hadir Pak, Fadila. Oh, ada. Tadi reconnect. Ada ya. Oke ya, hadir. Silakan kalian absen pula di LMS kebanggaan kita di bimasschool.id. Silakan. Kalau yang nggak punya paket boleh di Telegram. Tapi kalau yang paketnya ada di bimasschool.id. Silakan absen dari sekarang Pak Indra tungguin. Baik Pak. Pak Indra cek ya, ntar Pak Indra cek absensinya. Ntar dulu, coba sabar. Pak Indra belum login, tenang. Pak Indra login dulu, login. Sabar, Pak Indra belum login. Coba. Ntar ya. LMS kita ya. LMS hasil karya bangsa sendiri nih. Bukan dari model bukan. Asli ini. Saya absen dulu. Hari ini, oke. 10 TKJ 2 ya.
Sorry. Kita ngapain simulasi komunikasi digital. Ada absen dulu. Oke, udah pada absen semua? Coba silakan absen, coba Pak Indra cek ya absennya. Oke, silakan absen, Pak Indra tunggu. Sudah Pak. Oke, Muhammad Kanapi udah, Muhammad Rabi Yusaka udah. Sudah Oke. Pak. Sudah, Pak. Fadila sudah, Pak. Oke, Pak Indra dulu pengen tahu. Sudah Pak. Oke. Agung belum nih. Agung Nugroho belum. Ricky Alvin belum. Agung udah Pak, Agung udah Pak. Saya sudah, Pak. Barusan, Pak. Oke, coba. Rizky Abdi sama Rizky Sapta di belum nih? Saya sudah, Pak. Ya udah, tinggal Rizky Abdi sama Rizky Sapta nih yang belum. Rizky Abdi belum. Ya, ambil jalan lah ya. Oke. Tapi orangnya ada kan? Sapta udah Sapta. Tinggal 2 ya, yang belum ya. Kayak pengen jalan lah ya. Oke. Udah belum? Kamu kalau nggak bisa masuk absen nggak bisa masuk penilaian. Lagi dicoba login mungkin, Pak. Oke, kita sabar tunggu lah ya, santai aja. Ya. Masih belum bisa. Oke, kita sambil tunggu temennya ntar ya. Sabta, mana Sabta? Udah absen belum Sabta nih? Tinggal 2 nih yang belum nih. Oke, kita lewat dulu ya. Mungkin ada masalah kendala jaringan kali ya. Kita lewat. Oke. Biarin teman-teman, biarin. Oke. Kalau udah bilang ya. Oke, kita lama sekali ini tidak dengar nih, coba ya, pengen dengar sekali lagi nih ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Kita luar biasa. Kelas 10 TKJ 2. Nanti. Itu ingat, itu slogan kita ya. Diambil dari nama besar, dari nama Bung Karno itu, Dharma Eva atau Anti. Bersatu kita kuat karena kita bersatu. Ya, paham ya? Itu jangan sampai lupa itu loh, slogan kita itu, moto kita. Ya. Oke, hari ini, sebelum berbicara hari ini, masih ingat nggak materi kemarin, minggu kemarin, tepatnya kita belajar apa ya? Masih ada yang ingat? Silakan kalau ingat, boleh resign, angkat tangan atau langsung jawab nggak apa-apa. Kata Minda mungkin. Yang minggu kemarin. Algoritma, Pak. Algoritma Pak. Pertamina hari ini, minggu kemarin. Tentang Algoritma Pak. Algoritma Pak. Algoritma. algoritma. Oke, Pak Dila, algoritma masih apa? Masih ingat apa yang dibahas tuh kemarin? Menurut saya, yang seingat saya, Iya, algoritma menurut kamu, masa menurut Pak Indra sih? Gimana? Ya menurut kamu lah. Nah. Ya, gimana? Ya. algoritma itu sebuah atau langkah-langkah untuk membuat Ya. sebuah data, misal sebuah Flowchart. yang dimulai dari Ah. flowchart yang dimulai dari input, proses, lalu output. Oh gitu. Oke. Ya. Ada terima yang kasih, Pak. selain itu ada lagi tentang apa lagi kita kemarin bicaranya? Ada lagi selain itu? Udah itu doang.
Itu doang, Pak. Itu doang, Pak. Itu doang. Sama berarti sama. Ya, ngikut sama perempuan dong kalian, bukan sama mah. Iya benar nggak? Iya dong. Hah? Ya, udah absen udah. Oke, udah ya, udah. Pengen cek, nggak usah share-in ya. Oke, udah ya. Oh iya, ya udah masuk. Rizky Apri ya. Oh iya. Oke, udah masuk. Oke. Jaringan, Pak. Ini udah Sabtu juga udah masuk ini. Iya, itu tadi jaringan ya. Oke, nggak apa-apa. Jaringan nggak apa-apa. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Tentang peta minda. Ingat, belajar tentang peta minda. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar peta minda itu apa? Ada yang pernah dengar? Pernah bayang, pernah lihat gitu di mana gitu? Pernah dengar Peta nggak? konsep, Pak. Peta konsep, Pak. Ada lagi nggak? Mind map, ya istilah Oke, bahasa ada lagi. Inggris atau yang lain. Ya, selain itu. Ada lagi nggak? Nah, ini Struktur, Pak. Oke, ada lagi nggak? Oke, saya tampung aja. Ada yang ngomong peta konsep, ada yang ngomong mind map, ada yang ngomong apa lagi, ada lagi nggak? Oke ya. Kenapa hari kita mau belajar peta minda? Perhatikan anak-anak, ya, perhatikan. Ilmuwan zaman dahulu pernah kenal yang namanya Albert Einstein nggak? Einstein, kenal nggak? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Kenapa? Tahu. Pernah dengar yang tukang ngegambar yang paling bagus kan dari Italia itu? Leonardo da Vinci itu. Nah, itu salah satunya. Pernah dengar Galileo nggak? Nah, mereka itu adalah ahli-ahli dalam peta minda atau mind map. Bukan peta konsep, bukan. Berbeda sedikit. Mirip tapi beda. Pak Indra jelaskan. Peta konsep dan mind map itu mirip tapi beda. Ada bedanya. Ya. Peta minda itu bahasa Indonesianya gitu. Kalau bahasa Inggrisnya ya jelas mind map. Kalau di Indonesia yang ahli peta minda atau yang ahli tentang peta pikiran, ya main itu kan pikiran. Ya salah satunya itulah. Kalian pernah lihat podcast paling terkenal Indonesia siapa? Podcast. Siapa? Deddy Rajinya Deddy podcast. Corbuzier. Itu Deddy Corbuzier salah satu yang benar-benar ahli banget dalam masalah peta pikiran. Makanya penting banget. Makanya kita mau belajar peta pikiran seperti apa detailnya, kita hari ini belajar. Ya, boleh ntar Pak Indra akan share screen sama kalian. Sebelum lanjut ke sana, ntar Pak Indra akan share screen seperti apa peta minda. Tapi Pak Indra akan memberikan dulu sedikit ulasan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita mau ngapain sih hari ini? Mau ngapain? Bener nggak? Pasti segala sesuatu harus ada tujuan dong, bener nggak? Pertama jelas lah, kalian harus bisa menjelaskan peta minda seperti apa, kalian bisa menerapkannya. Dan juga yang paling terpenting, kalian itu harus bisa menganalisis kira-kira peta minda apa yang paling cocok dipakai dalam sebuah kasus-kasus tertentu. Itu. Setelah dengan analisis, kalian harus bisa mengoperasikannya. Gambar dulu ya, pasti gambar dong, bener nggak? Gambar, operasi, terus kalian buat peta minda itu gampang. Oke, untuk lebih jelas tentang peta minda, Pak Indra akan share screen sedikit. Peta minda seperti apa kalian boleh saksikan. Coba Pak Indra akan buka ini. Pak Indra pengen tes suaranya dulu, kedengaran suaranya nggak ya? Mind map adalah pemetaan pikiran. Dengan mind map, Kedengaran nggak suaranya? apa yang Kedengeran tapi Kedengaran, kecil ya, Pak. Pak. Anda keren ya? Kecil, Pak. Iya, Pak. Kecil. Kabar. Pak Indra buka tuh. Kedengaran nggak kalau begini? Pak Indra belum Kedengaran, sedikit. Kedengaran ya? Oke, kalau kedengaran, adalah oke. Kedengaran, Pak. Oke, udah cukup. Pak Indra akan share screen ya sedikit. Pak Indra sengaja ngambil dari sahabat Pak Indra ini di YouTube ini, namanya sahabat jauh lah. Ini sama-sama dulu sering, ya biasalah kami. Nah, ini share screen ya sama Pak Indra nih ya. Kalian simak, perhatikan, catat, pakai catatan kecil ya. Kita putar. Set. mind map adalah pemetaan pikiran. Dengan mind map
kita bisa memetakan apa-apa yang abstrak di kepala kita, ide kita, gagasan kita ke dalam bentuk yang lebih konkret. Jelas, suaranya jelas? Jelas, Pak. Jelas Pak, jelas. Jelas, Pak, jelas. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang terus datang dan berkunjung di channel Presenta Edu, channel pengembangan diri buat kalian semuanya. Di video kali ini saya ingin bahas tentang topik mind map. Kita akan melihat Bung, jangan kenapa tidur, fokus, kita perhatiin. perlu menggunakan mind map. Apa bedanya mind map? Udah ngantuk aja Bung matanya tuh, konvensional, kedap-kedip. dan kenapa mind map unggul untuk digunakan dalam banyak hal. Di sini saya punya beberapa contoh mind map, teman-teman bisa lihat ya. Kita bisa buat mind map untuk aktivitas kerja kita. Kita buat warna-warni seperti ini. Mind map yang lain tentang sebuah topik presentasi. Saya punya topik learning organization. Saya buat mind map seperti ini. Lagi yang lain, buat rencana kerja, to-do list, dan coret-coretan seperti ini. Dan terakhir, kita pun bisa meringkas buku menggunakan sebuah mind map. Yuk kita lihat dalam video berikut ini sebenarnya kenapa kok kita perlu menggunakan mind map dan kenapa mind map unggul. Rifki, fokus Ki, jangan ngantuk, jangan ngelamun. Kok kita pakai mind map sih? Gak ada tools yang lain. Apa sih hebatnya mind map itu? Jadi kalau kita perhatikan, kebanyakan kita kalau nulis plan, nulis rencana, buat ringkasan itu pakai cara konvensional. Apa tuh cara konvensional? Kita nulisnya itu berurut seperti ini. Poin-poinnya kita tulis. Ini biasa nih kalau dulu waktu kita kuliah atau sekolah kita catat seperti ini. Akibatnya apa? Bentuknya itu daftar, bentuk-bentuk list, kemudian dia berurutan, sekuensial, kalimatnya cenderung panjang-panjang. Akibatnya apa? Kadang-kadang orang bisa aja dia mencatat sesuatu yang belum tentu dia pahami. Dia menulis sesuatu yang di sini nggak ngerti itu apa maksudnya. Jadi kalau di mind map kita nggak bisa seperti itu. Kita hanya akan menuliskan apa yang kita benar-benar mengerti. Dan ini problemnya. Kalau kita pakai catatan model konvensional, itu sangat membosankan, sangat boring. Akibatnya apa? Kita kadang-kadang jarang merujuk ke catatan kita sendiri. Kecuali kalau Bapak Ibu, mungkin ada orang yang terlahir cukup rapih ya, kalau nulis itu teratur, rapi, kemudian bagus. Nah itu mungkin beda rasanya. Tapi kalau catatan orang kebanyakan, ya bentuknya standar nih, seperti yang kita lihat ini. Nadia jangan Jadi, tidur, Nadia. Kenapa kok kita gunakan mind map? Karena mind map itu keunggulannya dia bisa memberikan big picture-nya, gambar besar dari sebuah subjek, sebuah persoalan, sebuah kasus, sebuah rencana. Kemudian apalagi kita bisa melihat tingkatan informasi. Dari tengah-tengahnya itu berarti subjek utamanya, punya cabang-cabang, itu berarti nanti kategorinya, nanti punya lagi sub-subnya, dan seterusnya. Jadi kita tahu informasi intinya yang mana, informasi keduanya yang mana, level ketiga keempatnya yang mana. Jadi hebatnya mind itu adalah dia bisa menunjukkan hierarki sebuah informasi. Lalu apalagi kita pun bisa melihat relasi, hubungan antar satu informasi tertentu dengan informasi yang lain. Dia ada relasi di sana. Ada warnanya, ada gambarnya, lebih menarik, lebih enjoy melihatnya. Dan nah ini dia yang penting nih. Gampang diingat serta unik. Jadi sebuah mind map ketika dibuat dengan baik dan benar, dia itu sesuai dengan cara kerja otak kita. Artinya apa? Kalau kita membuat sebuah rangkuman dalam mind map, membuat plan dalam mind map, maka nanti Bapak Ibu sekalian akan mudah merecall kembali, ingat kembali apa yang menjadi rangkuman yang Anda sudah buat, apa yang akan Anda rencanakan. Demikian tadi sudah kita lihat bahwa sebuah mind map ini memiliki keunggulan. Kenapa? Karena dia bisa memberikan kita gambaran besar atas sebuah persoalan. Mind map juga memberikan hierarki. Dengan adanya warna, ada bentuk lengkung yang unik, ada gambar, maka mind map ini pun membantu kita mengasosiasikan sesuatu. Jadi inilah sebenarnya keunggulan dari sebuah mind map dan kenapa kok kita perlu menggunakan mind map. Kenapa mind map lebih unggul dibandingkan teknik mencatat yang lain, dibandingkan teknik kita dalam mencoba merangkum sesuatu yang lain.
teman-teman bisa gunakan mind map untuk merangkum buku, satu buku penuh seperti ketampilan di sini. Bisa Restu, juga fokus, untuk restu. membuat rencana Jangan kegiatan kita, tidur. to-do list kita, ya, bisa untuk mempersiapkan sebuah presentasi kalau kita harus presentasi. Intan Rahmawati, umum. fokus. Dan juga bisa kita rangkum untuk rencana aktivitas yang kita miliki sehari-hari. Jadi itulah tadi teman-teman sekalian, dengan mind map kita bisa menampilkan ide, gagasan menjadi lebih jernih lagi. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Kita akan belajar mind map di video berikutnya. Dan buat kalian yang ingin secara khusus belajar mind map, jangan lupa cek deskripsi dan akhir video ini karena kami punya training buat teman-teman sekalian. Terima kasih, kita ketemu lagi. Saya Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mind map adalah alat. Oke, ya. Pak Indra tutup dulu ya share screen-nya. Pak Indra matiin dulu speaker aktifnya. Power off. Oke. Suara Pak Indra jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, tadi barusan kita sudah melihat tentang apa tuh tadi itu? Melihat tentang apa tuh? Sabta, tentang apa tadi kita melihat video apa Sabta? Sabta? Coba Tadi kita ngelihat video tentang apa Sabta? mind map. Oh, mind map. Oke, tadi kita udah menyaksikan tuh tentang video tentang mind map, kenapa segala macam pepakai mind map udah jelas banget tuh, ya. Oke, sekarang Pak Indra memberikan kepada kalian lah, ada yang mau dipertanyakan dulu sebelum mau nanya dipersilakan. Mau nanya apa silakan. Oke, Pak Dila mau nanya apa silakan. Langsung aja ya, nggak usah angkat tangan, nggak apa-apa, langsung aja langsung, nggak apa-apa. Ya, Pak Dila. Kenapa, Ya Pak? boleh. Kalau dilihat-lihat kan mind map itu bentuknya kayak jaringan otak manusia ya. Ah, Kenapa itu, Pak? oke. Pak Indra catat ya, kenapa ya? Kenapa? Oke, seperti otak manusia gitu ya. Oke. Mungkin temennya ada yang bisa jawab gitu sebelum Pak Indra jawab. Yuk. Ya, saya coba jawab ya, Pak. Ya, boleh silakan. Ya, karena mind map kan seperti otak manusia, karena kan untuk merangsang otak lebih bisa menerima apa yang disampaikan atau gagasan yang disampaikan gitu, Pak. Oh. Itu sih dari saya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau nambahkan? Saya Pak, Ya, silakan. Wisnu. kenapa mind map itu seperti otak manusia? Karena mind map itu mempermudah pemetaan pikiran manusia yang Ya. diterima dengan mudah. Jadi Ya. tidak terlalu sulit untuk terima. Oke. Ada lagi? Apa ada yang mau nanya lagi selain tentang itu? Boleh dipersilakan. Ada lagi? Cukup? Ya? Nggak ada berarti ya? Cukup, Pak. Oke. Kalau cukup, Lupa. oke, Pak Indra akan bagikan modul atau bahan ajar, ya. Pak Indra bagikan di dua link, di Bimas School dan juga Telegram. Biar kalian nggak keluar masuk, bolehlah kalian. Saya kirim dua-duanya. Kalian bisa diambil di Telegram nggak apa-apa, atau di Bimas School juga nggak apa-apa. Pak Indra kirim, sebentar. Pak Indra kirim. Pak Indra kirim ya. Bahan ajarnya ya buat hari ini, bahan ajarnya. Oke. Pak Indra kirim. Oke, bahan ajar ya, bahan ajar hari ini kita buat pegangan kalian. Oke, udah Pak Indra kirim. Tuh, udah masuk belum? Dicek boleh? Masuk, Pak. Masuk. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya, kalau sudah masuk, ada lagi tadi sebelum itu mau nanya apa lagi coba? Tampung aja pertanyaan, tampung aja mas saya. Ada? Cukup? Cukup? Masih Oke. belum sih, Pak. Masih belum ya? Oke, tapi kalau begitu, untuk lebih jelasnya Pak Indra akan menjelaskan sedikit tentang mind map ini. Kalian bisa fokus, boleh nanya di sela-sela waktu, boleh nanya, nggak apa-apa.
Atau mau di sesi terakhir nanya nggak jadi masalah. Pak Indra mah sok aja, nggak apa-apa. Kita mah terbuka saja, nggak dibatasi. Kalian mau nanya langsung boleh, mau nanya belakangan juga boleh. Oke, udah terlihat ini ya, terlihat ya share screen-nya ya. Pak Indra akan buka coba, oke, media ajar kita. Fokus nih ya, Pak Indra akan jelasin sedikit tentang ini. Oke. Ini terlihat ya, terlihat ya. Lihat, Pak. Terlihat ya. Oke, biar lebih ya. biar lebih kelihatan cakepnya, kita ini aja. Side scroll. Kita balikin dulu posisi layarnya. Oke. Siap. Oke, terlihat ya, terlihat ya. Benar nggak? Oke, kalau terlihat, oke. Restu, ada Restu? Ada, Pak. Restu, ini kelihatan nih, ini lagi ngapain nih, orang lagi ngapain nih? Lagi membuat konsep Petaminda, Pak. Oke, Restu. Intan Ramawati, ini apa nih? Pak Indra munculin dulu ya, pointernya biar lebih jelas. Pointer Pak Indra munculin dulu. Oke, ini apa nih judulnya nih? Apa judulnya nih? Yang di biru apa nih? Intan? Iya Pak. Ini apa nih yang Pak Indra biru ini? Takut tidur Petaminda. doang Pak Indra mah. Oke. Nadia. Mana Nadia? Hadir. Ini warna apa nih? Ini warna apa nih? Warna apa nih? Warna kuning, Pak. Oke. Berarti nggak pada tidur ya? Oke ya. Oke, ini orang lagi ngapain sih orang ini? Oke. Nugroho. Orang lagi ngapain kira-kira nih? Membuat Petamindamu. Oke. Ini kalau menurut yang lain ada nggak orang lagi ngapain kira-kira nih? Ini kira-kira fotonya mirip siapa nih kalau lagi begini nih? Indra. Alvin, mirip Alvin. ya kalau lebih begitu ya. Cuma sayang dia putih, Pak Indra nggak putih gitu. Tapi kacamatanya mirip lah, sengaja dibikin semirip begitu ya. Oke nih ya. Ini Petaminda ini pelajaran simulasi dan dokumentasi digital kelas 10. Sama sengaja disusun saya sendiri nih. Kita next ya. Oke. Nah, ini anak-anak, ini kompetensi dasar hari ini yang kita hari ini masuk ke KD 3.2. 3.2 ini adalah KD ilmu pengetahuan, kalau KD 4 ini KD keterampilan. Ilmu pengetahuannya KD-nya menerapkan metode Petaminda, KD 4.2-nya membuat Petaminda. Oke. Setelah KD, kita tuangkan dalam tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini nih ya. Peserta didik dapat menjelaskan metode Petaminda, peserta didik dapat menerapkan metode Petaminda. Setelah bisa jelaskan penerapan, dia harus bisa menganalisis metode Petaminda yang kira-kira yang pas, yang seperti apa sih? Yang bagus seperti apa? Ntar kita di sini dianalisis. Selanjutnya setelah bisa menjelaskan, menerapkan, dan menganalisis, peserta didik mampu mengoperasikan perangkat lunak Petaminda. Kebenaran hari ini kita kemungkinan besar menggunakan Xmind lah, yang free, yang gratis ya. Terus peserta didik mampu membuat Petaminda menggunakan perangkat lunak Petaminda. Setelah bisa mengoperasikan, dia harus bisa atau harus mampu membuat Petaminda dengan perangkat lunak Petaminda tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, kita lanjut. Ada yang mau tanyakan? Lanjut, Pak. Lanjut ya? Lanjut. Oke. Siap. Lanjut, Pak. Oke. Pernah dengar nggak Petaminda? Ada yang tahu nggak tentang Petaminda? Sengaja Pak Indra kasih gambar perempuan. Tahu nggak alasannya kenapa? Restu, kalau gambarnya laki-laki ngantuk. Tapi kalau gambar perempuan cantik, seneng dia. Bener nggak? Iyalah. Apalagi, bener lah, apalagi Rifki. Waduh, dikasih gambar perempuan, semangat. Tadinya ngantuk, udah mulai ngantuk nih. Karena udah siang nih, semangat lagi dia. Kenapa? Ternyata gambarnya perempuan Pak Indra, bisa aja ini ya. Nah, sengaja dikasih perempuan. Nah, ini lagi ngapain orang? Nah, ya, ada yang tahu tentang Petaminda? Nah, kita lanjut ya. Oke. Nah, ini ada gambar sebelah kanan, kalian lihat ya. Ini adalah Tony Buzan, penemu Petaminda di tahun 1974. Beliau yang memperkenalkan pertama kali. Ya, mengkonsepkan Petaminda beliau.
Tapi sebenarnya sebelumnya udah para ilmuwan udah pakai petaminda, cuma belum dibukukan lah beliau nih yang membukukannya. Atau ya bahasa lisensinya beliau akhirnya. Saya baca ya, saya bacain nih biar kalian paham. Oke, petaminda atau mind mapping, benar, berarti tadi ada yang menyebut mind mapping, benar berarti ya. Pertama kali ditemukan oleh Anthony Peter Buzan atau yang lebih dikenal dengan nama Tony Buzan. Dikenal dengan nama siapa? Tony Buzan. Beliau adalah seorang psikolog dan penulis dari Inggris. Jadi dia psikolog dan penulis. Tuh, berarti kan kalau petaminda itu benar. Ntar kita cerdas sih psikolog ya. Nggak harus psikolog juga gitu, enggak. Tapi cerdas lah. Tony Buzan lahir di London. Ada yang pernah ke London? Ada yang pernah? Saya Pak. Enggak. Insya Allah Pak. Kenapa di Google Map? Di Google Map ya. Iya. Beliau lahir di London tanggal 2 Juni 1942. Beliau adalah alumnus sekolah menengah Kitsilano atau Kanada, di Kanada. Ada yang tahu Kanada di mana? Amerika Serikat. Wah, mana aja. Inggris. Amerika mana? Inggris, Amerika Pak. mana? Bener nih. Kalau kelas 10 mah nggak tahu emang Kanada. Kanada itu adanya di Amerika Utara. Ibu kotanya Ottawa. Ya, kita lanjut. Petaminda. Oke. Petaminda dapat diartikan sebagai proses memetakan pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf, membentuk korelasi konsep menuju pada suatu pemahaman dan hasilnya langsung dituangkan di kertas dengan animasi yang disukai dan gampang dimengerti oleh pembuatnya. Jadi kalau kita lihat gambarnya, petaminda ini mirip sekali dengan jaringan apa nih? Otak, benar nggak? Ya, otak. Otak. Benar, Berarti dia nggak ada batas, yang penting jaringan otak, kayak jaringan otak, ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, selanjutnya fungsi petaminda. Nih pahami nih. Biar Sabta nggak bongong terus nih. Belajar petaminda biar pintar. Berbicara tentang petaminda pasti tidak terlepas dari fungsinya. Iya dong. Ngapain kita belajar kalau dia nggak punya fungsi? Benar nggak? Iya. Dan manfaat dari petaminda tersebut. Menurut Buzan tadi yang penemunya itu, metode petaminda dapat bermanfaat. Yang pertama. Perhatikan. Ini penting banget yang pertama nih. Yang pertama itu merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Otak kiri, otak kanan, dia itu kalau kita terbiasa dengan menggunakan petaminda, dia akan terangsang. Otak kiri kita, otak kanan kita sinergis. Tahu sinergis? Seimbang, berkesinambungan. Kalau sekarang kan enggak, kita otak kiri doang yang bekerja, kalau enggak otak kanan doang, lambat. Tapi dengan petaminda akan sinergis. Berarti otomatis kalau kiri kanannya sinergis berarti jadi lebih cerdas, benar nggak? Selanjutnya, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Jadi dia enak, bebas kayak otak, gitu. Jadi nggak ini. Kalau tulisan banyak kan puyeng kita bacanya juga, puyeng. Tapi kalau udah dipetakan dengan petaminda itu enak banget. Selanjutnya, membantu seseorang mengalihkan gagasan tanpa hambatan. Yang paling penting sekali di antara yang keempat, bukan berarti yang empat nggak penting, enggak. Konsep pembelajaran adalah yang paling itu harus menyenangkan dan mudah diingat. Apalagi dengan era COVID begini, kalau belajar tidak menyenangkan bagaimana tuh? Ya yang ada ngedumel mulu, bener nggak? Bener nggak? Pak An ngasih tugas Benar Pak. Benar banget. Bener nggak? Iya, harus menyenangkan dan mudah diingat. Kenapa menyenangkan? Karena dengan kita senang, hormon endorfin itu terbentuk, anak-anak. Kalau hormon endorfin terbentuk, kebahagiaan datang. Insya Allah umur panjang, kagak pusing. Bener nggak? Kalau kalian dijajali pelajaran, nyatet di papan tulis kayak bocah SD, ya Allah. Bener nggak? Yang ada bukan seneng, apa tuh? Yang ada apa? Boring. Bener nggak? Boring. Boring banget Pak, boring banget dah. Kita lanjut ya. Oke. Pembuatan petaminda simpel banget. Yang
Yang pertama kalian tinggal tentukan judulnya, benar nggak? Selanjutnya kalian buat cabang-cabang utamanya, benar nggak? Judul tentuin dulu, benar nggak? Biasanya kalau bikin peta minda, judul taruh di kiri, di kanan, di atas, atau di bawah? Di tengah. Tengah ya. Benar nggak? Tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di bawah, enggak, di tengah. Kenapa di tengah? Biar enak larinya dia kemana, gitu bener nggak? Misalkan contoh Sabta naruh judulnya di belah kanan, mentok ke tasnya. Puyeng, bener nggak? Puyeng. Nah, iya dong. Ya, Restu bener nggak Restu? Di tengah ya Restu ya? Iya bang Pak. Iya dong. Selanjutnya setelah judul kita ketemu, kita buat cabang-cabang utama. Buat cabang-cabang utama. Selanjutnya kita kembangkan cabang-cabang utama tersebut. Cakep dah kalau udah begitu. Bener nggak? Kita tentuin dulu judulnya. Buat cabang utama, kembangin cabangnya. Tadi kayak otak banyak. Contoh. Kita misalkan di sekolah. Apa ya di sekolah ya yang berhubungan dengan sekolah? Oke. Misalkan kita berangkat sekolah. Oke. Temanya saya berangkat sekolah. Bener nggak? Judulnya. Cabangnya bisa apa tuh? Yang pertama. Bener nggak? Dengan siapa saya berangkat ke sekolah? Nah, ini penting nih kalau anak cowok nih. Dengan siapa? Bener nggak tuh? Dengan siapa? Arianti. Benar Pak, benar. Restu. Bener nggak tuh? Oke, setelah dengan siapa? Ntar ketemu kapan saya berangkat ke sekolah? Bener nggak? Masih cabang utama tuh masih, bener nggak? Oh, kalau sekolahnya masuk jam 8 ya, berangkat dari rumah jam 7, bener nggak? Naik apa ke sekolahnya? Apa jalan kaki kek? Apa jalan naik sepeda kek? Apa naik motor kek? Apa naik mobil? Bener nggak? Benar Pak, benar. Dan Pak. Dari cabang utama bisa kita kembangin lagi. Contoh. Restu berangkat dengan perempuan. Nah, contoh. Perempuannya satu, bisa ibu, bisa teteh, bisa anu, tanda tanya. Bener nggak? Tanda tanya. Bener nggak? Contoh. Lagi, Restu ke sekolahnya naik apa? Bener nggak? Motornya bisa motor Matic, bener nggak? Bisa motor Scoopy, kan Scoopy mati juga tuh. Matic kayak, bisa motor kopling kayak, motor bebek, paham nggak? Ngerti nggak? Nah, itu namanya mengembangkan cabang-cabang. Oke. Masih ada pertanyaan? Yuk. Belum Pak, nggak ada Pak, belum. Cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, Cukup. oke, berarti pinter-pinter nih anaknya nih. Oke, terima kasih berarti dari Pak Indra, ya. Amin. Oke, cukup ya? Sama-sama Pak. Oke ya. Oke, selanjutnya kita mau ngapain lagi sih? Oke. Dari tadi penjelasan tadi, ada yang masih belum ngerti? Siapa? Yuk. Siapa yuk yang belum ngerti yuk? Siapa? Ngerti Pak? Pada ngerti. Ngerti belum? Paham. Bismillah. Paham Pak. Insya Allah paham. Hah? Insya Allah paham. Ngerti paham. Insyaallah Pak. Bismillah Pak. Paham? Paham Pak. Insya Allah paham. Paham. Jangan paham-paham aja. Kak Davi ngerti enggak? Bismillah. Ya bismillah aja. Ngerti enggak? Siap ngerti. Hah? Ngerti. Ngerti? Oke. Bismillah ngerti. Kita lanjut ya. Kita akan bikin sebuah proyek kalau begini ya. Sebelum kita bikin proyek, Pak Yanda akan membagi kelompok ini karena 12 orangnya. Kita bagi 4 kelompok. Masing-masing itu 3 orang. Berarti masing-masing kelompok itu 3 orang. Pak Yanda udah bikin jadwalnya, jadwal kelompoknya. Oke. Nggak usah di-share screen lah, nggak apa. Saya bacain aja. Kelompok pertama itu A. Oh iya, biar cepat ya. Share screen biar cepat lah. Oke, biar cepat. Oke. Nah. Oke, nah ini kelompoknya nih. Kelompok A. Oke, ada ya? Oke.
Nugroho, Rizky Abdi, Nadia, Padilla, Muhammad Abi Saka, Muhammad Gaddafi, Restu Cahyo, Agung, Rizky, Wisnu. Oke? Jelas ya? Jelas Pak, jelas. Oke ya? Jelas Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas Pak. Oke. Oke, jelas ya? Jelas ya? Oke, kalau jelas, perhatikan. Kenapa Pak dibentuk kelompok? Karena ini pembelajaran abad 21, Bos. Bener nggak pembelajaran modern, jangan sendiri-sendiri mulu, teamwork. Kerja kelompok. Kenapa? Karena kalian ntar tatkala keluar di sini pun tetap harus kerja kelompok, jangan sendiri-sendiri. Emang kalian hidup sendiri-sendiri. Manusia itu makhluk sosial, makanya harus kerja kelompok. Makanya kita bentuk kelompok, kita bagi menjadi 4 kelompok. 3 orang berarti 3 kali 4 kan 12 tuh, bener nggak? Oke, dengar tuh ya kelompoknya ya. Oke, silakan kalian boleh kolaborasi dengan temennya, mau pakai apa kayak itu terserah, mau pakai Telegram kayak terserah kalian itu malah ya. Itu mah udah pada gede masanya ya, kelas 10 sana udah gede ke kelas 10 itu. Karena udah ngelewatin SD, SMP. Ya. Oke? Sekarang kita berbicara timeline, schedule. Oke. Schedule ya. Kita bikin aturan dulu nih, ya. Pak Ina kasih gambar sedikit nih ya, Kalian kan satu orangnya kan bertiga nih, bener nggak? Bertiga. Ntar Pak Ina bagiin LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya, Pak Ina bagiin ya. Oke, Pak Ina bagiin lah ya LKPD-nya. Oke, Pak Ina bagiin, sabar. Pak Ina bagiin dulu. Oke, Pak Ina bagiin dulu LKPD-nya punya kalian. Oke. Saya bagiin LKPD, lembar kerja. Oke ya. Udah masuk nih, ya. Dicek. Baik Pak. Ya, dicek. Kita Spider share-nya di Telegram aja, tapi di LMS pun di-share, cuma di-share di sini aja. Maksudnya kalian kan loginnya banyaknya pakai HP. Nah, ini ya. Tadi bahan aja udah. Nah, ini sekarang nih ya. Kalian buka aja LKPD-nya ya. LKPD buka ya. Ini grup kita nih. Kelas keren, TKJ 2. Oke? Kalian buka saja. Oke. Ya, buka ya. Oke. Udah dibuka belum? Udah dibuka Pak. Udah ya. Oke. Kalau udah dibuka, sekarang kita bikin timeline ya. Coba buka di LKPD-nya. Di LKPD udah tulis banget. Pokoknya kalian ngerjain proyeknya itu kurang lebih 30 menit. Ya, 30 menit. 30 menit. Proyeknya itu jelas praktikum, tapi sebelum praktikum ada apa namanya? Bahasa kita sih pretest lah, ada tes kecil lah. Itu ada tes soal esai 3 biji. 3 soal maksudnya. Ya, 3 soal, ada 3 soal tes esainya. Oke. 3 soal. Kalian kan bertiga. Benar nggak? Kalian susun juga apa namanya? Desain proyek kalian. Ada di LKPD-nya tuh udah jelas banget. Kalian desain. Kalian berarti desain menggunakan kertas. Gambar di sini. Gambar di sini. Sebelum kalian ke mana? Ke gambar di di X-Men. Desain dulu sini desain. Desain di sini bagaimana Pak? Cakep Pak? Kudu cakep. Kalau nggak bisa cakep Pak, ya seadanya. Kalian bagi-bagi kerja lah. Maksudnya begini. Satu orang yang ngerjain misalkan contoh bagi kerja. Satu orang yang ngerjain misalkan esai, benar nggak? Satu orang berkolaborasi dengan teman-teman yang 2 itu ngegambar di sini. Setelah gambar di sini baru kita tuangkan di perangkat lunak. Paham nggak? Ya? Paham. Ngerti ya? Ngerti Pak. Ngerti ya? Oke. Ngerti banget. Oke ya. Pokoknya kalian pakai lah. Nah, oke ya. Oke. Nah, Pak Indra akan sedikit trik-triknya. Setelah kalian udah ketemu seperti apa. Anggaplah kalau SMA gampang lah, orang materi aja udah dibagi.
udah di apa namanya LKPD udah dibagi, tinggal kalian baca aja, tinggal baca. Kalau masih nggak bisa ngerjain esai, balik lagi ke SMP, namanya mah, ya. Oke, Pak ini akan jelasin sedikit. Kalau ngegambar ya, kayak tadi kalau ngegambar, biasa di tengah dulu gitu kan, kalian bikin-bikin, soalnya udah jadi kok, udah jadi, ya. Kalian kolaborasi dengan teman-teman. Sekarang Pak Indra akan sedikit tentang X-Men ini ya. Kalian boleh lihat ya X-Men bagaimana sih Pak cara mengerjakannya Pak di X-Men. Saya cepat saja ya. Kita hari ini anak-anak kalian nanti dikasih waktu 30 menit buat mengerjakan proyek ya. Oke, X-Men-nya Pak Indra buka dulu, punya Pak Indra. Oke. Oke. Kita pakai X-Men 7 ya. Tapi bebas sih, nggak harus X-Men aja, bebas. Mau pakai yang lain, bebas. Kan Petaminda namanya juga, bebas. Namanya pola pemetaan pikiran, bebas. Mau pakai apa kek. Cuma Pak Indra biasa pakai X-Men 7. Ya. Orang bilang X-Men 7, cuma Pak Indra orang Indonesia lah. Oke, kita lihat agak sedikit loading. Kita tungguin yang sabar. Biasanya kalau sambil online begini nih, agak lama dikit ya. Kita tungguin yang sabar. Sabta, ada Sabta? Sabta ada? Ada Pak, ada. Ada ya. Tiduran kayaknya Pak. Oh iya, jangan tidur Sabta jangan tidur ya. Oke, jangan tidur Sabta. Perhatiin. Nah ini tampilannya udah bukan nih ya. Nadia ada Nadia? Hadir Pak. Ya Nadia. Ramawati ada Ramawati? Hadir. Saya cek nih, takutnya bobo nih. Ini tampilannya ya. Ini tampilan X-Men ya. Pak Indra cepet aja. Ini singkat aja, padat lah. Pak Indra biasanya nggak ribet-ribet orangnya lah. Pak Indra akan beritahu kepada kalian cara simpelnya. Bagaimana sih pakai X-Men begini? Nggak ribet-ribet, nggak. Ini tampilannya ada file segala macam. Oke, segala macam. Ada X-Men-nya nih judulnya. Ada file, edit, view, insert, modify, tool, Windows, help. Ini ada menu blanknya, ada template-nya. Ini blank ya. Blank kayak begini bentuknya. Template kayak gimana? Kalau template udah jadi, anak-anak kalian tinggal milih mau kayak gimana bentuknya. Bentuk Petamindanya kayak gimana? Mau kayak begini kayak nih. Mau kayak begini kayak nih. Terserah ya, terserah kalian. Terserah kalian mau pakai apa, terserah nih kayak begini kayak nih tuh. Bebas ya. Mau pakai apa ya? Bebas. Oke, untuk tahap awal kita pakai yang blank aja, blank. Kalian boleh pakai ini, boleh pakai yang ini, pakai ini, itu boleh, bebas. Terserah kalian senangnya mana, nggak bisa dipaksa. Ada yang senangnya ke bawah, ada yang senang ke samping, ada yang senang ke atas, bebas. Oke, Pak Indra pakai yang ini dulu, coba pakai yang ke bawah ya. Pakai yang ini boleh lah. Oke, Pak Indra pakai ini ya, klik. Oke. Enaknya X-Men begini. Walaupun dia di sini blank, kalau kita klik, dia sininya masih banyak lagi format-format yang mau kita pilih, benar nggak? Tuh, banyak banget, enak jadinya enak. Pak Indra akan sesuaikan dengan warna kesukaannya Pak Indra, warna kuning. Neon yellow. Kenapa senang warna kuning? Ya, ada sejarahnya nih. Ya, Pak Indra kasih warna ini dulu. Oke. Jelas kan di tengah kan? Oke ya. Kita nggak pakai menu-menu atas, nggak pakai. Kita mau cara cepet aja. Pakai shortcut, cepet. Cara cepet. Yang simpel-simpel aja, jangan dibikin sulit pembelajaran, dibikin gampang pembelajaran itu. Itu. Tadi kayak konsep Petaminda dibikin gampang, jangan dibikin sulit. Menyenangkan. Ini sentral topiknya. Oke, tadi apa? Kita coba berangkat ke sekolah gitu, bener nggak? Iya dong, kayak tadi kan berangkat ke sekolah, gitu bener nggak? Kita enter aja. Nah, bisa tampilannya panjang begini. Pak saya nggak seneng yang panjang-panjang Pak, saya seneng yang pendek-pendek. Boleh kita taruh sini kursornya. Kita enter aja, pakai apa enternya? Enter ya. Nah, bisa di enter ke bawah, kita tekan CTRL ke bawah. Nah, di tengah Pak, oh iya dong, biar di pinggir bisa nggak Pak? Oh gampang banget, kasih propertiesnya, kita taruh ininya nih, set, di pinggir dah dia, bener nggak tuh? Kata-katanya di pinggir gitu.
Atau ada juga di sini nih. Tuh, bener nggak? Saya nggak salah warna kuning Pak, bisa diganti nggak Pak warna lain Pak? Saya mah masalahnya senangnya warna merah Pak, gantilah ininya lah, bener nggak? Diganti warna apa? Digantilah warna yang kalian suka aja, warna apa kek? Warna merah boleh, paham nggak? Diganti sama kalian. Yang kalian senang warna apa? Diganti. Ya, ini tinggal diganti doang nih, ganti warna apa yang kalian seneng. Bentuknya juga kalian ganti, palingan nggak ganti lah bawaannya aja asli langsung ya. Oke, saya ketengahin ininya. Oke. Tadi berangkat ke sekolah kita anggap mau punya berapa cabang? Tadi kita pakai ilmu itu aja, pakai ilmu apa? Gampang tadi, pakai ilmu wartawan. Tadi berangkat ke sekolahnya misalkan biar semangat gitu kan di pagi hari berangkatnya kita cara bikin cabangnya taruh di sini anak-anak tinggal tab aja. Satu cabang. Taruh lagi. 2 cabang. Taruh lagi. 3 cabang. Taruh lagi. 4 cabang. Taruh lagi. Gampang banget. Nggak sulit nggak. Tenang aja. Ngapus. Tinggal ngapus, tinggal taruh aja, tinggal daerah doang tuh. Begitu, yang amat. Bener nggak? Oke, tadi berangkat ke sekolah. Kita ganti. Bener nggak? Dengan siapa? Nah, ini nih poin-poin penting nih. Kata Restu nih, dengan siapa? Bener nggak? Berangkatnya dengan siapa nih? Bener nggak? Dengan Mamak. Oke, berangkat ke sekolahnya kapan? Bener nggak? Kapan? Oke, bener nggak? Tanda tanya dong. Bener nggak? Oke, ada lagi nggak cabangnya? Apa lagi kira-kira nih? Apa lagi nih? Naik apa? Naik apa? Naik kendaraan apa gitu ya? Oke. Kira-kira ada lagi nggak ini nih di sini yang keempatnya nih? Berapa lama? Oh iya, berapa lah? Emang anak Pak Indra pinter-pinter emang ini. Oke. Ini bisa buat cabang lagi nggak? Buat cabang lagi, taruh lagi di sini kursornya. Kita tab. Push. Dengan siapa? Oke, misalkan teman laki-laki. Kata Restu, enggak gua. Katanya gitu tuh. Nggak mau dia mah. Kan fuckboy dia Pak. Kita tab lagi. Bisa juga dengan teman perempuan. Bener nggak? Kita tab lagi. Dengan siapa? Bisa dengan Abang Jack. Jangan sebut merek. Abang apa tuh nama itu? Apa ya jadinya? Dengan orang tua. Ojol. Mahal itu apa? Kita nggak di-endorse maksudnya ya. Bener nggak? Iya dong. Kalau di-endorse mah nggak apa-apa kita tulis. Kita nggak di-endorse nih. Siap. Kapan? Kapan nih? Kira-kira apa nih kapan nih? Jamnya dong. Bener nggak? Pagi. Bener nggak? Aja besok. Apa nih kalau pagi? Siang. Bener nggak? Ada nggak malam? Nggak mungkin malam. Oke. Naik kendaraannya, Oke. Bisa juga, mobil sport. Bener nggak? Iyalah, jangan sebut merek. Mahal. Ya. Bisa juga motor sport. Bener nggak? Sport. Bisa juga Motor bebek. Oh iya, bisa juga sepeda. Enggak. Beca. Oke, motor sportnya kita hapus dulu. Motor aja motor. Nggak enak, bener nggak? Mobilnya nggak enak. Oke. Ini dulu ya. Ada juga yang naik apa? Jalan kaki. Berarti kendaraannya pada sendal atau sepatu, bener nggak? Jalan kaki. Berapa lama? Iya, bener nggak? Berapa lama? Bisa 1 jam, setengah jam, bener nggak? Ini bisa bikin cabang lagi yuk? Bisa banget, tab lagi, mobil sport kayak, mobil apa, bener nggak? Tinggal begitu dong anak-anak tuh, mudah nggak? Mudah Pak. Bisa ya? Insya Allah. Bisa. Iya dong, gampang lah pokoknya. Bismillah bisa. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu sampai sini. Saya mau nanya yang soal nomor 1, Pak.
Itu Soal mana nih? soal nomor 1 yang Esai. ya yang saya. Atau jangan esai dulu, ini nih. Oh ya Pak, bentar. Yang itu sih nggak ada sih Pak. Terlalu bersemangat. Ini dulu ini. Kalau yang itu, kalau yang itu nggak ada Pak. Nggak ada ya? Ada yang ini. Siapa Aman, nih yang aman. noise nih? Ada nggak yang ini? Ada yang ini? Rizky Sabta biasanya noise, Pak. Rizky Abdi nih yang noise nih. Rizky Abdi. Kenapa Pak hadir Pak? Ya, tuh coba matiin. Enggak, berarti Rizky Abdi ketahuan di sini ya. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Silakan. Bisa nggak? Gampang nggak? Sabta ngerti nggak Sabta? Pak, ngerti. Oke ya. Kamu tadi dengan kelompoknya dengan siapa? Restu, Pak, sama Agung. Oke, Intan ngerti Tan? Tan? Ngerti Pak. Kamu kelompoknya sama siapa? Sama Iki, sama Wisnu. Oke. Nadia ngerti? Ngerti Pak. Kamu kelompoknya dengan siapa Nan? Sama Nugroho dan Abdi. Oke, on cam dong. Pengen lihat teman-teman pengen lihat mukanya kan, bener nggak? Biar semangat gitu. Iya. Oke, Kadapi ngerti Kadapi? Alhamdulillah ngerti, Pak. Bisa ya. Kamu dengan siapa kelompoknya? Dengan Abiu dan Fadilah, Pak. Ya, kalian komunikasi ya. Terserah kalian mau pakai cara apa kayak terserah kalian tuh mau pakai Telegram, mau pakai WA kayak mau pakai batin kayak terserah kalian teman ya. Komunikasi masih dengan temennya. Jangan komunikasi dengan grup sebelah, jangan. Dengan grup kalian. Udah ya? Bisa ya? Oke? Bisa Pak, bisa. Bisa banget ya? Bisa banget. Bisa, Pak. Oke. Ingat. Oke, sekarang kita ke LKPD tadi ya, lembar kerja peserta di ID. Tadi ada pertanyaannya ya, gimana Nugroho? Gimana? Nanya apa? Untuk yang nomor 1 itu ngisi itu pakai itu juga Pak, Petaminda juga apa langsung aja? Atau langsung itu mah kan esai, tulis aja. Siapa? Ya. Ingat hasilnya. Oh iya, Pak Indra buka dulu ya. Hasilnya kalian terkirim ke itu CBT ya. Ya Pak, itu. Cukup satu. Ingat, satu kelompok cukup satu orang yang ngirim. Jangan banyak-banyak. Boros. Kan grup. Coba Pak Indra masuk dulu ya. Oke. Nah, ini Pak Indra kelihatan ya. Ini kalau yang tadi LMS-nya, kalau ini big data kita ya. Nah, ini ICT tuh kalau kata orang Sunda mah, ICT ya. Oke. Kalian udah download belum itunya? Yang CBT-nya? Sudah Pak. Sudah Pak. Udah ya? Sudah. Nah, di Play Store ya, Sudah. Pak Indra login ya, punya Pak Indra ya. Oke, Pak Indra login. Oke, ujian ya, kita hari ini ujian ya. Oke, lihat ya. Oke, hari ini kita belajarnya simulasi. Oke. Pak Indra udah bikin soalnya. Kalian tinggal buka aja di CBT kalian. Oke. Silakan salah satu kalian pikirin tadi udah dibagi grup. Oke, Pak Indra mulai ya. Waktunya berarti sampai jam 3 kurang 15. Maaf. Ya, jam 3 sampai jam 2.40. Oke ya? Baik Pak. Oke. Silakan coba dibuka. Udah bisa belum CBT-nya? Sudah bisa Pak. Udah bisa ya? Sudah. Oke. Udah bisa. Biar enak Pak Indra tutup dulu. Oke. Silahkan kalian berkolaborasi, berkomunikasi dengan teman-temannya, kerjakan yang ada di LKPD dari sekarang. Oke, Pak Indra monitoring dari sini. Silahkan. Ya, waktu kalian tidak banyak, hanya 30 menit anak-anak. Ya, karena setelah kalian bikin, kalian presentasiin masalahnya. Presentasiin, teman-teman yang nanggapin, seperti itu. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1, semangat! Semangat ya.
Jangan bengong, jangan bengong. Semangat, semangat. Bagi-bagi tugas aja ya, bagi-bagi tugas yang ngirim jawaban ke, ya malum lah kalau anak pelajar kan ada yang punya laptop, ada yang enggak, kadang-kadang kan. Kalau kalian punya laptop semua enak sih, kalian nggak usah keluar di grup, bisa langsung masuk ke CBT itu. Ini makan loginnya pakai HP, benar nggak? Tapi ini, tapi ada yang login pakai laptop nggak? Ada yang pakai laptop nggak? Ada nggak? Login apanya, Pak? Yang login pakai laptop, Jimit-nya. Saya, Pak. Ada, Pak. Ada ya? Saya, Pak. Oh, ada ya? Oke. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Ada ya? Ada ya, berarti ada ya? Tinggal bagi tugas. Ya, oke. Silakan. Kerjakan. Pak Indra mute dulu punya Pak Indra. Oke ya, kerjakan, silakan. Kalian komunikasi dengan temannya. Oke. Ya, santai aja, semboyan kita. FTR, fokus, tenang, relax. Nggak usah pusing-pusing. Benar nggak? Kerjain. Bisa kok, bisa. Pak Indra harap bisa lah. Silakan. Pak, maaf Pak. Kenapa tuh? CBT saya nggak bisa diakses Pak. CBT-nya nggak bisa diakses. Tadi keluar. Tadi Ini pemberitahuannya Pak. Iya, ganti. Jangan punya kamu, punya siapa yang bisa? Siap Pak, terima kasih Pak. Ya. Kalau ya timnya satu nggak bisa, buka timnya yang lain yang bisa. Biasanya kalau dia itu begitu ya. Oke ya. Oke, bisa masuk CBT bisa. Ada yang bisa? Bisa ya? Kelompok satu bisa nggak kelompok A? Bisa ya? Nugroho gimana? Nugroho, Rizky, mana dia? Bisa? Saya kelompok 1 CBT udah ini. Udah. Oke ya. Ya, bisa ya. Fadilah, Muhammad Abiu, Muhammad Kanatu bisa? Aman Pak, aman. Ya. Aman. Restu, Agung, Rizky Sabta udah bisa? Aman Pak, aman. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya berarti ya. Bisa, Iya Pak. dong. SMK gitu, bos. Jangan malu-maluin. Masya Allah, bagi ke SMP. Begitu yang nggak bisa. Benar nggak? Pak, izin bertanya, Oh iya, Pak. silakan. Untuk nama yang di CBT kan itu untuk kelompok atau nama pribadi Oh sendiri? gini ya. Di Pak Indra kan udah ada datanya nih. Kamu tulis nama kamu aja juga cukup, bisa nggak apa-apa. Atau nama kelompok kamu juga bisa, terserah kamu. Pokoknya dikirim Oke, sama Pak. Siap, satu kelompok cuma satu. Benar nggak? Siap. Satu kelompok cuma satu. Siapa? Paham nggak? Paham ya? Oke. Siap. Ya, Paham. silakan ya. Satu kelompok cuma satu yang ngirim. Jadi ntar masuk ke Jepain itu ada 4. Ya, 4. Ini grup loh. Ntar Pak Indra akan lihat seperti apa perkembangan grupnya. Tapi belum tentu per kelompok nilainya sama. Kita lihat dari keaktifannya segala macam, anak-anaknya. Ya, benar nggak? Kelompoknya Wisnu, aman Wisnu? Wisnu? Aman Pak, aman. Bisa ya, masuk CBT bisa ya? Ya, bisa ya? Oke. Bagi-bagi tugas saja, yang ngerjain itu siapa, ya. Waktu kalian nggak lama, nggak banyak, cuma 30 menit, ya. Jadi bagi-bagi tugas, manfaatin waktu semaksimal mungkin, ya. Jangan mau kalah dengan Lord Ardi tuh, yang Master Chef tuh.
Suruh masak 2 jam, berapa menit selesai dia mah tuh. Gitu. Kita prosesnya, Pak Indah akan lihat prosesnya ntar ya. Ada yang udah ngirim soal esai JBT? Ada yang udah ngirim? Masih pada ngerjain, Pak. Proses Pak, proses. Proses ya. Lagi, Pak. Oke, siap. Masih proses, Pak. Ya. Sambil jalan, satu orang bikin konsep, berdua tuh, yang satu ngerjain itu, bagi-bagi tugas saja, ya. Oke. Ya. Oke ya. Udah ada ngirim? Yang satu desain. Kalian sambil jalan, pengen cek dulu ya. Masuk belum coba? Oke. Sabta jangan tidur. Sabta lagi ngerjain apa? Sabta lagi ngerjain apa, Sabta? Sabta? Bobo Sabta nih. Wah, nge-lag kayaknya Sabta nih. Jadi itu, Pak. Oh iya. Desain. Oh iya, siap. Coba bisa tunjukin desainnya, Sabta. Udah sampai mana? Ke layar. Mana? Baru segini, Pak. Baru segini. Deketin dikit. Oh iya. Oke. Lanjut ya. Ya. Lihat ya. Bikin peta minda itu tidak sulit. Yang agak lumayan mikir itu tatkala kita tuangkan ke kertasnya itu loh. Kalau dari kertas mah itu mah gampang. Kayak tadi, 5 menit selesai, bener nggak? Udah ada yang itu, udah ada yang... Coba, saya pengen di sini. Udah ada yang itu, udah ada yang ngirim jawaban. Ambil jalan ya. Hah? Kenapa? Jadi saya udah ngetik, Pak. Udah ngetik panjang-panjang, keluar sendiri, Pak. Keluar sendiri. Jangan panjang-panjang, pendekin sedikit. Mental. Pendekin sedikit.
Oke, oke. Jangan semua di copy yang di sono. Mentang-mentang ada jawabannya di copy aja tuh, pakai sedikit lah. Kreasi. Oke. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Kalian bagaimana memanage waktu 10 menit biar selesai? Pak, Hei, ya. kelompok 4 sudah dikirim, sudah masuk belum Pak? Oke. Oke, sudah. Ya, lanjut. Yang udah siapa lagi? Jawabannya ada nggak Pak? Ada. Udah. Sekarang berburu dengan waktu. Silahkan langsung dikerjakan. Kalau konsepnya udah jadi, di kertasnya langsung dituangkan di itu. Oke. Oke. Siapa yang udah selesai? Biung ada suaranya. Kalau yang udah selesai langsung tuangkan di itu, langsung tuangkan di itu. Di mana? Di itunya. Saya kelompok 2 udah selesai, Pak. Oke. Sampai mana? Langsung tuangkan situ aja. Ya, barengan jadi ngerjain barengan, ya. Ya. Kelompok 1 esainya sudah selesai, Pak. Lanjut yang lain. Silakan. Tes, tes. 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 Tes, tes, tes. Tes, tes. Tadi lagi ngerjain. Pakai email instan, kemudian kirimnya saya malah kirim. Wadah.
Kalau pakai kamera aja ya, kalau nggak bisa ya. Kalau bisa sharing pakai kamera ya. Berarti fotonya nih mas ini. Play apa ya? Selesai ya. Sabta mute, Sabta. Oke, gimana? Bagaimana? Jawaban udah ada semua nih jawabannya nih. Ini yang lagi Agung, share screen-nya dong ditutup, Gong. Ya Pak. Ya. Oke. Gimana? Udah selesai semua? Sudah Pak, alhamdulillah. Ya. Oke. File JPEG ya. Oh, pakai file JPEG siapa ya? Boleh pakai apa juga boleh. Oh, oke. Bebas. Tidak ada Pertamina itu bebas. Langsung dari aplikasi boleh kan Pak? Boleh banget, apa-apa. Oke. Kita coba sekarang ya, kalau udah selesai, boleh mau kelompok mana dulu, mau presentasiin hasilnya, silahkan. Siapa? Oke, silahkan di share screen. Ki, kelompok mana nih? Kelompok 4. Oh, 4. Oke, silakan. Siapa ya? Nah ini Pak, udah jadi Pak. Oke. Kelihatan nggak Pak? Oh, terlihat. Boleh teman-teman perhatiin nih. Ini kalau hasil kelompok 4. Kelompok 4 ya. Diperbesar bisa nggak? Oke. Di Zoom boleh di Zoom. Iya. Oke. Sip. Oke, jelaskan sedikit maksudnya bagaimana nih? Maksud dari apanya Pak? Ini kan kamu kan bikin Pertamina nih, kamu mengelompokkannya berdasarkan apa? Berdasarkan kategori dulu Pak. Kategori ya? Setelah kategori, baru ekosistem baru hewan-hewannya Pak. Oke. Boleh. Oke, ada yang mau nanggapi teman-teman? Silakan. Ada yang mau nanggapi? Ayo silakan. Ada yang ingin bertanya? Apa yang mau menanggapi hasil dari kita kelompok 4? Ya. Ini konsepnya pakai konsep apa? Cukup bagus. Ayo silakan. Kalau nggak ada, kalau kata Pak Indra sih boleh sih, pemilihan warnanya udah bagus, lumayan lah ya, kuning. Oke, boleh ditutup share screen-nya. Oke Pak. Oke, mau kelompok siapa? Padilah. Oke, mangga silakan. Yuk. Nah, silakan share screen, Dil. Nah, yang lain ke mana? On cam dong. Pada bobo apa? Bisa, Dil? Kelompok lain dulu coba. Kelompok lain dulu boleh. Ayo siapa yuk? Ini gimana ini? Pak, kita ada kendala, jadi butuh waktu Pak. Agak butuh waktu gitu Pak. Mohon butuh waktu Pak. Kelompok selanjutnya yuk. Mana selesai? Kelompoknya Restu. Di Agung, Pak. Pengerjaannya di Agung, Pak. Ya Pak, ya. Ayo Gong, silakan Gong. Ya Pak. Sekian Gong. Pengen lihat Pak Indra. Ayo. Bisa nggak share screen-nya?
Kuat gak kira-kira bandwidth-nya? Bisa. Nah, ini Pak. Oke, silakan. Udah terlihat udah? Udah. Oke, udah ada nih. Oke, nih teman-teman nih hasil karya kelompok berapa nih, Gung? Kelompok berapa ya? Lupa Pak. Oh, kelompok berapa sih kamu? Kelompok 3 Pak. Ayo. Kelompok 3 ya, kelompok C ya. Oke. Lihat teman-teman, ya coba perhatikan kelompok C nih. Kira-kira dari soal tadi gimana kasus tadi? Ayo mau menanggapi, silakan. Kalau saya Pak, pewarnaannya Pak. Pewarnaannya oke. Pewarnaannya kenapa pewarnaannya? Saru Pak. Kuning Saru dengan ya? coklat Pak. Ya, Oke, pewarnaannya. Ada lagi? saya cukup Pak. Selain pewarnaan, secara ininya gimana? Secara petaminanya udah oke belum? Oke ya. Oke, Pak, oke. Oh iya. Siapa? Ada yang siapa? Iya boleh. Ki. Ini Pak, kayak kurang terlihat gitu Pak, terlalu terang warnanya. Oh iya, warna ya. Oke. Ini Agung mengelompokkannya, menganalisanya berdasarkan apa nih? Berdasarkan ekosistem Pak. Ekosistem ya, darat, air, udara ya. Iya. Oke. Kelompok lain udah siap, yang lain? 2 kelompok lagi. Oke, udah tutup, cukup Bung, cukup. Iya Pak. Udah, Untuk bagus. kita belum Pak. Masih tadi kan ada kendala gitu Pak. Ayo. Padilah, kalau nggak sanggup pakai share screen boleh pakai HP nggak apa-apa. Lainnya pengen lihat hasilnya. Bisa Pak, udah bisa. Oh coba silahkan kalau bisa. Boleh. Lihat nih. Oke teman-teman perhatikan yang kelompoknya kelompok 2. Oke. Coba kecilin dikit dong. Lebarin dikit, lebarin. Ya. Nah. Oke, iya. Burung murai. Udah. Iya. Kayak ditekan lele. Atas dikit. Oke. Padilla ini mengelompoknya berapa kenapa nih? Udah, macet belum? Makan kayaknya ya. Makanannya oke, karnivoranya air, udara oke. Oke, teman-teman ada yang mau nanggapi? Silakan. Yo, ada yang mau nanggapi? Bagus Pak, bagus. Bagus, bagian cewek bagus aja. Kotak warna. Ini Pak, apa namanya? Nggak ada di kotak-kotakin itu Pak, nggak dikasih tempatnya. Jadi kayak kurang kebaca gitu Pak. Warnanya. Ya, mohon maaf. Iya. Pak. Kenapa? Ya, kalau kurang bagus, kita mohon maaf. Oh iya. Nggak apa-apa, kan bebas Pertamina mau kreasi. Bener nggak? Oke, tinggal satu kelompok lagi. Gimana kelompok A? Udah siap belum nih? Iya Pak. Oke, silakan. Kelompok A, silakan. Ya, dia udah cukup hasilnya. Pak Ino udah lihat hasilnya. Udah dapat nilainya. Ya Pak, saya buka ya Pak ya. Tutup dulu. Tar dulu. Padilla tutup. Oke, kelompok A. Ya. Oke, mohon maaf atas kekurangan. Ya, silakan. Yuk. Ya Pak, hasilnya kayak gini. Oke. Apa kurang dekat Pak ininya? Enggak cukup. Ini mengelompokkan berdasarkan apa ini? Berdasarkan ekosistem Pak. Oh, iya. Ada yang mau menanggapi teman-teman? Silakan. Warnanya kurang Pak. Terlalu polos mungkin Pak. Terlalu polos Pak. Tidak ada kehidupan.
Warna dari ininya paling Pak apa? Warna dari kayak contoh hewan kayak gitunya. Pak. Ya. Oh, gitu. Oke. Ada lagi. Gak apa-apa, bebas, bener nggak? Iya. Mohon Seadanya Pak ini Pak. Iya, nggak apa-apa, namanya belajar, nggak usah takut. Proses belajar mah, bener nggak? Oh, cukup. Oke, kita kasih aplaus dulu buat semuanya dong. Oke, teman. Oke, semuanya udah Pak Indra bisa menyimpulkan lah. Intinya, oke. Coba mute dulu dong, mute yang suaranya itu. Pak Indra udah lihat hasil proyek kalian. Oke, luar biasa lah proyeknya. Oke. Oke, lumayan bagus sekali, bagus ya. Itu proyeknya Pak Indra udah lihat sekali. Boleh sebelum kelas ditutup, boleh dong satu peserta cukup. Memberikan kesan dan pesan selama pembelajaran kita dari awal sampai sekarang. Satu orang aja cukup, jangan banyak-banyak. Ayo silakan, mau ngomong siapa? Ayo. Pada Nugroho dipersilahkan. Kesan dan pesan ya Pak ya. Oh iya silakan. Untuk kesan sih kalau saya ya. Gampangnya di mana, sulitnya di mana, atau bagaimana? Gitu. Ya nggak terlalu susah, nggak terlalu gampang, tapi ya asik juga buat itu, penting juga untuk kedepannya. Misalkan kita ada presentasi untuk pembahasan yang lain atau apa, ya pesannya ya nggak ada sih Pak, nggak ada struggle sih Pak, kayak masalah gitu dari saya. Itu aja sih Pak. Oke, coba buat anak perempuan satu terakhir satu anak perempuan. Yuk, kita masih ada waktu 5 menit. Anak perempuan. Ya. Silakan, yuk. Siapa? Padila? Anda ini Mangga. Yuk. Kita dengerin teman-teman nih, perempuan nih. Yuk. Sangat menyenangkan Pak belajar Petaminda. Ya lebih mengasah otak. Ya. Tapi ngerjain proyeknya gimana? Seru nggak? Seru. Bisa ya. Oke ya. Oke ya. Cukup berarti ya. Terima kasih Pak. Oke, kita kasih tepuk tangan dong buat teman kalian tadi. Yuk. Oke, kita tak terasa sudah sampai penghujung ya. Oke. Penda akan menyimpulkan sedikit dari awal sampai akhir ini, ya itulah anak-anak belajar Pertamina itu harus menyenangkan dan mengasihkan. Jangan dibikin pusing. Kalau pusing otak kalian mengkerut. Makanya biar nggak mengkerut belajar Pertamina kita. Benar nggak? Seperti itu. Ya. Jadi proyek yang tadi kita kerjakan dari awal sampai hari akhir, emang ada kesulitan, ada kemudahan, ada wajar lah, benar nggak? Tapi Pak Indra segitu udah menampilkan cara yang paling mudah untuk membuat Pertamina pakai aplikasinya, ya, oke, paham teman-teman? Ngerti? Alhamdulillah. Oke, ya. Untuk minggu selanjutnya kita akan belajar nih, kalau sekarang belajar Pertamina, nah kita akan belajar yang lebih seru lagi buat minggu selanjutnya. Kita akan belajar yang namanya suatu pengolah angka. Kata orang-orang pengolah angka puyeng, enggak. Pak Indra akan bikin asik pengolah angka ini. Tenang aja, tenang. Ya, akan bikin asik pembelajaran tentang pengolah angka. Oke? Nggak usah pusing, nggak usah. Saya nggak bisa ngitung Pak, enggak. Komputer yang ngitung, tenang aja, tenang. Ini kita ngerti. Enjoy aja. Sesuai dengan semboyan sekolah kita, enjoy your school. Your school. Kita pun punya gelar juga, punya slogan juga, FTR, fokus, tenang, relax. Ya. Apa? Ngerti? Ngerti. Oke, karena hari ini masih dalam prokes. Ingat, jangan sering nongkrong di mall Ciputra. Ya. Iya sih udah divaksin Pak, udah paham banget. Tapi jaga jarak tetap, bener nggak? Pakai jaga jarak, pakai masker segala macam, pokoknya jaga jarak. Ya, restu jaga jarak ya, jangan dekat-dekat ya. Sabta jaga jarak ya, oke ya, oke. Agung jaga jarak, Agung. Iya, pokoknya semuanya tetap. Nggak ada. Semuanya seneng aja di rumah, tumbuhkan hormon kebahagiaan Anda, hormon endorfin Anda ditingkatkan biar Anda semakin sehat. Oke? Amin.
Paham, Pak? Oke. Ya. Agung, mukanya jangan terlalu deket, Bung. Iya, Agungnya terlalu dekat. Oke, teman-teman. Terapa, Gung? Ya, oke. Oke ya, pokoknya begitu. Nggak usah takut. Ya begitu ya. Senang. Endorfin. Dikeluarkan ya. Oke. Kata kayak sakit. Ya. Oke. Sebelum mengakhiri, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Fokus yang hikmat. Silakan untuk Nugroho, dipersilakan. Ya, setelah belajar untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar sama-sama seimbang, Pak Yanafun akan mengucapkan salam kepada kalian. Benar nggak? Ya, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Boleh. Ya. Terima kasih ya. Kasih juga, Pak. Makasih Pak. Oke. Ya. Oke ya. Semangat ya Restu ya, semangat ya. Nadia semangat ya. Ya, Pak. Semangat ya. Intan semangat ya. Nugroho semangat ya. Semuanya semangat. Semuanya semangat. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, Intan semangat, Nugroho semangat. Ya, pokoknya semua semangat. Oke, cukup. Ya. Oke, Nugroho boleh. Oke. Boleh keluar enggak apa-apa. Siapa? Ya. Halo Pak.